peserta Latsar Angkatan 30 dari pemerintah Kabupaten Klaten. Berikut ini aktualisasi dan habituasi saya di SD Negeri 2 Gumulan dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika kelas 4 di SD Negeri 2 Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Kegiatan pertama, menyusun perangkat pembelajaran. Tahap pertama, saya berkonsultasi dengan mentor terkait rencana pembelajaran. Pada kegiatan ini, saya berkonsultasi tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang menjadi dasar pembuatan rencana pembelajaran. Tahap kedua, menentukan kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa kelas 4. Pada kegiatan ini, saya menentukan kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa kelas 4 yang tertuang dalam RPP. Tahap ketiga, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Tahapan kegiatan ini, saya memilih metode pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, sehingga materi pelajaran dapat dipahami oleh semua siswa. Tahap keempat, mengumpulkan materi atau bahan ajar dari berbagai sumber. Pada tahap ini, saya mengumpulkan materi atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dibuat. Output pada kegiatan pertama adalah tersedianya hasil konsultasi dengan guru pembimbing atau mentor dan RPP. Kegiatan kedua, membuat soal pretest dan posttest. Tahap pertama, konsultasi dengan guru pembimbing atau mentor. Pada tahap ini, saya berkonsultasi dengan guru pembimbing atau mentor tentang pembuatan soal pretest dan posttest. Tahap kedua, menyusun kisi-kisi pretest dan posttest yang memuat kompetensi dasar, materi pokok, indikator, bentuk soal, dan jumlah soal di setiap indikator. Tahap kegiatan ini, saya menyusun kisi-kisi pretest dan posttest. Tahap ketiga, menuliskan butir soal berdasarkan indikator yang tercantum pada tabel kisi-kisi pretest dan posttest. Pada tahapan ini, saya membuat soal pretest dan posttest sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tahap keempat, menyusun pedoman penilaian pretest dan posttest. Tahap kegiatan ini, saya menyusun pedoman penilaian pretest dan posttest dengan penuh tanggung jawab. Output pada kegiatan kedua adalah tersedianya soal pretest dan posttest. Kegiatan 3. Membuat alat peraga pembelajaran jam sudut. Tahap pertama, berkonsultasi dengan guru pembimbing atau mentor.
Pada tahap pertama ini, saya berkonsultasi dengan guru pembimbing atau mentor tentang konsep alat peraga jam sudut. Tahap kedua, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat alat peraga jam sudut. Tahap kegiatan ini, saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat alat peraga jam sudut. Tahap ketiga, menyusun langkah-langkah pembuatan alat peraga jam sudut. Pada tahapan ini, saya menyusun langkah-langkah pembuatan jam sudut. Saya mencari referensi di internet dan di buku paket dalam menyusun langkah-langkah pembuatan alat peraga jam sudut. Tahap keempat, membuat alat peraga jam sudut. Pada tahap ini, saya membuat alat peraga jam sudut sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibuat. Output pada kegiatan ketiga ini adalah tersedianya alat peraga jam sudut. Kegiatan 4. Melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 4 dengan menggunakan alat peraga busur, jam sudut, dan bangun datar. Tahap pertama, konsultasi dengan guru pembimbing atau mentor. Pada tahap ini, saya berkonsultasi dengan guru pembimbing terkait pelaksanaan pembelajaran. Tahap kedua, melakukan pretest kepada siswa dengan materi pengukuran sudut. Pada kegiatan ini, saya memberikan soal pretest kepada siswa. Siswa mengerjakan soal pretest dengan sungguh-sungguh. Saya mengawasi siswa dalam pelaksanaan pretest. Tahap ketiga, menerapkan RPP yang telah dibuat. Pada tahap ini, saya melaksanakan 4 kali pembelajaran dalam 1 kompetensi dasar. Pembelajaran pertama tentang pengertian sudut dan jenis-jenis sudut. Pembelajaran yang kedua mengenai pengukuran sudut dengan menggunakan busur derajat. Pembelajaran yang ketiga tentang pengukuran sudut dengan menggunakan alat peraga jam sudut. Dan pembelajaran yang keempat mengenai pengukuran sudut pada bangun datar dengan menggunakan busur derajat. Melaksanakan pembelajaran merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sekolah. Tahap keempat, melaksanakan refleksi pembelajaran. Pada kegiatan ini, saya melakukan refleksi pembelajaran kepada siswa untuk mengetahui seberapa pemahaman materi yang telah diterima oleh siswa. Output pada kegiatan keempat adalah terlaksananya pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga busur, jam sudut, dan bangun datar. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi pembelajaran matematika di kelas 4. Tahap pertama, melaksanakan post-test pada siswa kelas 4 dengan materi pengukuran sudut. Pada tahap kegiatan ini, setelah selesai pembelajaran dengan 4 kali RPP, pada pertemuan kelima, saya melakukan post-test kepada siswa kelas 4. Post-test dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi pengukuran sudut dengan menggunakan alat peraga yang telah dipelajari. Tahap kedua, menafsirkan hasil pretest dan post-test. Pada tahap ini, setelah siswa mengerjakan soal post-test, saya bersama siswa mengoreksi jawaban post-test yang telah dikerjakan oleh siswa. Kemudian saya menafsirkan hasil pretest dan post-test tersebut. Tahap ketiga, melaporkan hasil pretest dan post-test kepada guru pembimbing atau mentor. Pada kegiatan ini, saya melaporkan hasil pretest dan post-test kepada guru pembimbing atau mentor. Guru pembimbing atau mentor memberikan masukan dan saran kepada saya.
Output pada kegiatan kelima ini adalah tersedianya hasil penilaian pretest dan posttest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Kusumaningrum, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Sekolah SDN 2 Gumulan, Korwil, Kecamatan Klaten Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Dwi Hesti Hartini selaku guru SDN 2 Gumulan dalam rangka melaksanakan kegiatan aktualisasi berjalan baik, lancar, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Semoga kegiatan aktualisasi Ibu Dwi Hesti Hartini dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa kelas 4 dan dapat dilaksanakan secara kontinu demi kemajuan SD Negeri 2 Gumulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.